Tower. Lelembut ini tampil dengan telanjang dengan tumit kakinya itu yang berbalik, yang hanya berupa kepala tanpa badan, berambut panjang, dan beredar mengelilingi sungai. Walau begitu, masih ada perdebatan antara dia itu sebenarnya memakan rohnya doang atau jangan serius-serius. Gitu kan, Tan? Oke. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi sama aku, Hana di Kasur, kakak-kakak si penelusur. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngomongin 3 jenis hantu Nusantara, dimana tiga-tiganya ini berasal dari tanah Jawa. Dimana tanah Jawa itu kalau misalkan kita lihat-lihat, dia tuh banyak banget mitos-mitos atau ya nggak jauh dari percaya tentang hal yang gituan gitu. Karena jujur Hana tuh dari daerah Jawa juga, kalau pulang kampung tuh sering dengar-dengar kayak kisah-kisah dulu tuh di sini ada ini, dulu tuh di sana ada itu, kayak gitu. Jadi emang Jawa tuh kental banget kalau masalah roh-roh gaib dan sebagainya itu. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama ada hantu Janggitan. Pada zaman dahulu dikenal ada makhluk halus yang bernama Janggitan ini, di mana dia itu tugasnya sebagai penunggu sawah di Sukoharjo dan juga Wonogiri. Hantu satu ini konon dikenal masyarakat pada zaman Orde Baru, di mana pada saat masa tersebut sektor pertanian itu sangat diperhatikan sekali. Menurut narasumber @misteri_solo di Instagram, Janggitan sendiri dipercaya sebagai lelembut atau hantu atau makhluk halus yang ditugasi oleh petani sebagai penunggu sawah, agar supaya sawahnya itu nggak dirusak atau tidak dicuri. Lelembut ini dipelihara oleh beberapa petani dengan balas budi berupa sajen bunga, kopi, dan juga rokok di malam-malam tertentu. Jadi supaya si petaninya ini kayak ngasih upah atau ngasih balas budinya itu ya dengan sajen bunga, kopi, atau rokok ini. Konon bagi siapa yang berbuat jahat di sawah yang dijaga oleh Janggitan ini, maka sang penunggu atau si Janggitan ini itu bakalan muncul atau menampilkan wujudnya untuk menakut-nakuti orang yang berbuat jahat tersebut. Dan wujudnya pun si Janggitan tersebut itu katanya cukup menyeramkan. Jadi gambarannya itu si Janggitan ini punya wajah yang gelap dengan beberapa kulit yang mengelupas, taring yang panjang, serta air liur yang menetes tidak karuan. Bisa dibayangin kalau misalkan tiba-tiba gitu malam-malam ada yang berbuat jahat gitu di sawahnya, terus dia muncul dengan wujudnya yang seperti itu, apa nggak ketakutan? Dan ada satu hal unik nih dari si lelembut ini, ternyata di tengah dahinya itu ada cahaya kuning yang terlihatnya itu seperti lampu. Oleh karena itu banyak orang yang mengira kalau misalkan si lelembut yang satu ini kalau bertemu sama dia kayak ya cuman petani gitu yang membawa petromak di malam hari. Lelembut ini tampil dengan telanjang dengan tumit kakinya itu yang berbalik. Jadi yang semulanya kita tumit kaki itu begini, dia itu ya dibalik begini. Jadi kayak ya kebalik gitu. Jadi tuh ujung ininya tuh kayak ngadep ke kita gitu. Jadi kalau misalkan si Janggitannya ini berjalan maju, itu tuh kelihatannya kayak kita berjalan mundur gitu. Jadi kalau misalkan itu dia jalan begini, agak serem ya, say. Beberapa sawah di Sukoharjo dan juga Wonogiri itu masih memelihara lelembut ini sebagai penjaga sawahnya. Konon katanya kita cukup membakar rokok saja dan menaruh terasi di tengah sawah untuk bisa menemuinya atau menemui si Janggitan tersebut. Yang kedua ada hantu Onggo Inggi. Mitosnya ada orang yang melihat sosok Onggo Inggi ini di Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai yang memiliki panjang hingga 548,53 km ini mengalir di 2 provinsi yakni Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo ini diperkirakan sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi Sungai Bengawan Solo ini udah lama banget lah. Gak heran keberadaan aliran sungai tersebut tuh banyak banget kisah-kisah mistis atau horor yang terkenal di masyarakat sekitaran sungai. Kecurigaan-kecurigaan ini semakin tercium setelah banyaknya korban tewas di aliran sungai ini. Sungai Bengawan Solo ini seakan menjadi representasi dari peribahasa air tenang menghanyutkan.
Dikutip dari berbagai sumber nih yang Hana baca, ternyata sungai ini itu setiap tahunnya memakan korban. Entah itu kecelakaan saat lagi berenang atau saat menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Entah itu tenggelam karena kecelakaan renang atau saat menolong orang yang hampir tenggelam. Masyarakat bantaran sungai juga percaya akan satu mitos yang turun-temurun. Mitos tersebut mengenai keberadaan Onggo Inggi ini. Dari kabar yang beredar, Onggo Inggi adalah makhluk dengan wujud perempuan yang hanya berupa kepala tanpa badan, berambut panjang, dan beredar mengelilingi sungai. Onggo Inggi menyerang calon korban dengan cara membelit menggunakan rambutnya yang panjang. Kemudian setelah membelitnya memakai rambutnya yang panjang tersebut, dia akan menyeretnya ke dalam air, terus ya dia bakalan nenggelemin orang tersebut. Target korban Onggo Inggi pun bisa dikatakan cukup spesifik, yakni anak hingga remaja yang masih perjaka atau perawan. Jadi ya cukup simpel lah dia nyari korban-korbannya tersebut, yaitu dengan anak-anak atau ya remaja-remaja yang masih perjaka atau perawan. Konon makhluk ini itu terkadang usil dengan menyembunyikan anak manusia dan hanya mau mengembalikannya jika ada pengganti yang cocok. Jadi misalkan dia nyembunyiin satu anak gitu, dia tarik ke dalam air, entah ditenggelamin, entah dia sembunyiin di mana tahu, itu bakalan dia balikin lagi anaknya kalau misalkan ada tumbal baliknya lagi gitu. Kalau misalkan ada anak baru yang ya memuaskan kriterianya dia. Banyak orang yang percaya bahwa Onggo Inggi ini pun munculnya itu di Bengawan Solo. Namun ada juga yang beranggapan kalau ya Onggo Inggi ini tuh cuman rekayasa belaka aja. Cerita tersebut sengaja dikarang agar supaya anak-anak itu nggak bermain di bantaran sungai. Karena kan kalau di bantaran sungai atau kali itu kan berbahaya gitu kan. Nah, cara orang tua itu untuk nakut-nakutin ya gitu. Ntar ada Onggo Inggi loh, kayak gitu. Yang ketiga, ada hantu lelepah. Ada kisah di tanah Jawa yang menceritakan makhluk pemakan manusia. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama lelepah. Awalnya kisah ini terdengar dari masyarakat yang tinggal di desa sekitar Sungai Progo. Masyarakat Sleman, Bantul, dan Jawa Tengah mengatakan adanya lelepah yang menghuni di sepanjang sungai tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata keberadaan lelepah ini juga ada di sekitar beberapa pulau Jawa. Lelepah sendiri dalam bahasa Jawa itu bisa diartikan dengan lele mentah, yang juga diyakini bahwa makhluk ini itu menyukai ikan mentah dan senang berada di sungai. Menurut kisah yang tenar di daerah Jawa, sosok lelepah ini memiliki ukuran tubuh yang seperti raksasa karena bisa 2 kali lebih besar dari tubuh manusia. Lelepah sering menelan hidup-hidup siapa saja yang tidak beruntung dan yang berpapasan dengan dia. Walau begitu, masih ada perdebatan antara dia itu sebenarnya memakan rohnya doang atau memakan secara fisik-fisiknya, semuanya dia makan. Sosok ini mampu membuat warga ketakutan, terutama saat memasuki waktu malam. Oleh karena itu, di tempat di mana makhluk ini itu berkeluyuran atau pernah napak tilas di tempat tersebut, warga itu akan mengunci rapat-rapat rumah mereka dan melarang keluarganya untuk berkeluyuran sendirian di luar dan menjauhi bantaran sungai. Selain hobi memakan daging manusia, lelepah konon juga sering memakan daging atau darah sisa makanan yang tidak dibersihkan bekas kelakuan manusia. Bila tidak bisa mendapatkan manusia, maka ikan atau daging mentahlah yang menjadi makanan favoritnya. Jika digambar secara detail, sosok lelepah memang memiliki tinggi hampir 3 meter dan memiliki tubuh seperti gundurwo namun tidak berbulu gitu. Jadi gedenya itu kayak gundurwo, tapi ya kan kalau gundurwo tuh berbulu gitu kan. Nah kalau si sosok lelepah ini ya nggak berbulu gitu. Lelepah juga memiliki banyak gigi taring guna untuk mengunyah kepala manusia. Konon, cara menghindari dari serangan lelepah tersebut itu dengan cara kita itu menunduk dan anggap saja seolah-olah kita tidak melihat dia gitu. Jadi kalau misalkan siapapun yang eye contact nih, memasang kontak mata dengan si lelepah ini ya bakal kena gitu, bakal is dead. Saat tidak mencari mangsa, lelepah tersebut itu cenderung tidak menghiraukan makhluk yang tidak mengancamnya.
Selain cara tersebut, ada juga nih yang meyakini bahwa lelepah takut dengan beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman pengusir hantu pada umumnya seperti bambu kuning. Namun lain kisahnya kalau sosok hantu yang satu ini itu dipelihara oleh dukun atau orang-orang yang memiliki ilmu. Lelepah bisa menjadi makhluk ingon yang paling sadis dalam menghabisi lawan dari tuannya. Nah, dari kalian nih teman-teman di rumah yang lagi nonton, kalian itu pernah nggak sih dengar-dengar cerita tentang hantu-hantu Nusantara kayak tadi gitu, kayak contohnya janggitan, onggo inggi, atau lelepah? Nah, kalau di daerah kalian ada hantu Nusantara semacam apa? Komen di bawah. Dan untuk nextnya, kasur kita bakalan ngomongin apa lagi? Komen juga di bawah. Sampai jumpa di kakak-kakak penelusur selanjutnya. Kasur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.